Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus dengan Silas di kota Filipi, ketika mereka memberitakan Injil di sana, mereka berjumpa dengan tantangan. Mereka berjumpa dengan upaya untuk menghambat pemberitaan Injil. Paulus dan Silas harus mendekam di penjara karena Injil yang mereka beritakan di sana itu datang dari akibat iri hati, dari akibat adanya orang, adanya kepentingan yang terganggu karena kebenaran. Saudara-saudara, Paulus dan Silas di penjara di bagian dalam. Mereka dipenjara dengan pengawalan yang sangat dan penjagaan yang sangat ketat. Padahal mereka bukanlah penjahat. Mereka ditempatkan di penjara bagian paling dalam dengan pengawalan dan penjagaan yang ketat. Karena mereka dititipkan oleh pembesar-pembesar di kota Filipi. Pembesar-pembesar ini dirugikan karena kepentingan mereka terganggu melalui kuasa-kuasa roh tenung dan kejahatan yang lain. Saudara-saudara, di dalam penjara inilah terjadi perkara ilahi yang luar biasa. Ketika Paulus dan Silas terpenjara, mereka ternyata tidak henti-hentinya berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Di tempat yang terisolir itu, di penjara yang paling dalam itu, iman Paulus dan Silas tidak sirna. Aktivitas mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tetap mereka lakukan. Walaupun mereka di penjara, tapi iman mereka tidak pernah terpenjara. Ketika tengah malam, Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan, terjadilah suatu perkara yang luar biasa menggetarkan. Terjadi gempa bumi. Pintu-pintu penjara terbuka lebar. Apa yang terjadi, saudaraku? Paulus dan Silas tidak serta-merta lari dari dalam penjara tersebut. Mereka tahu bahwa itu adalah perbuatan ilahi. Dan karena itu mereka menunggu apa yang akan Tuhan perbuat dalam hidup mereka. Apa yang terjadi kemudian? Ketika hal itu diketahui oleh sang kepala penjara Filipi, dia bergegas berlari. Dia merasa, dia mengira bahwa Paulus dan Silas yang dititipkan oleh pembesar-pembesar kota itu telah melarikan diri. Maka, karena ia merasa ia gagal melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai kepala penjara, ia gagal menunjukkan rasa percaya orang kepadanya, ia sempat hendak bunuh diri. Dia mengambil pedangnya. Tetapi Paulus mencegahnya. Paulus katakan, kami ada di sini. Di saat itulah, saudara, firman Tuhan tersampaikan kepada sang kepala penjara. Dia bingung. Kenapa kedua orang itu masih ada di dalam? Kenapa mereka tidak lari saja? Padahal pintu-pintu gerbang penjara telah terbuka lebar. Maka dia bertanya kepada Paulus dan Silas. Di tengah perasaan yang luar biasa mencengangkan itu, sang kepala bertanya, sang kepala penjara bertanya, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Pertanyaan ini, saudara-saudara, menjadi pertanyaan kita semua ketika kita menghadapi berbagai bentuk persoalan hidup. Ketika kita menghadapi apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Ketika kita
menyadari kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Allah. Paulus katakan dalam ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau dan keluargamu pasti selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Saudaraku, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti menyerahkan hidup kita, menyerahkan hidup keluarga kita, menyerahkan segenap totalitas rencana keberadaan hidup kita kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus yang menentukan, menetapkan seperti apa kehidupan ini, dan kita menjalani seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kita menggunakan segala kasih karunia-Nya, akal budi, hikmat, kekuatan, dan apapun yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, kita gunakan itu untuk senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka jika saudara bertanya dan saya bertanya, apakah yang harus kita perbuat supaya kita selamat? Jawabnya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin.